Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Wirayuda. Nomor induk mahasiswa saya adalah 1905108086. Di sini saya akan menjawab soal sesuai dengan apa yang diberikan oleh dosen pembimbing saya atau dosen pengajar untuk memenuhi nilai UAS berjumlah 5 soal. Dan langsung saja, soal yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan asas pemisahan vertikal dan asas pemisahan horizontal di dalam UUPA? Jawabannya ialah asas pemisahan horizontal adalah asas pemisahan tanah dan segala benda yang melekat pada tanah tersebut. Misalnya contoh kayak bangunan, rumah, ataupun tanam-tanaman, itu termasuk. Yang kedua adalah asas pemisahan atau pelekat vertikal. Adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Terus kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan privilege dalam KUH Perdata? Jelaskan dengan juga contohnya. Jawabannya di sini ialah hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Kemudian contohnya ialah contoh piutang sendiri. Contohnya seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah pengampuan terhadap seorang wali atau curatur. Di sini privilege menentukan urutannya, yang lebih dahulu disebut didahulukan pembayarannya. Contohnya seperti anak, orang tua yang didahulukan adalah menurut berdasarkan umur pendewasaan. Soal yang ketiga ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian jaminan uang. Di sini jaminan gadai, jaminan fidusia juga, dan jaminan hak tanggungan disertai dengan masing-masing contohnya. Jawabannya ialah perjanjian pinjaman uang adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh kedua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal, yakni pinjaman uang. Contohnya, pinjaman uang online yang resmi didaftarkan di OJK atau lembaga pembiayaan yang terpercaya serta perusahaan maupun lembaga tersebut yang akan menyodorkan surat perjanjian pinjaman uang untuk ditandatangani. Kemudian ada perjanjian gadai. Perjanjian gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1161 KUH Perdata. Dalam pasal 1150 KUH Perdata dijelaskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang disertai kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, yang memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Berdasarkan ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, barang-barang yang dapat dijaminkan dengan gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Contoh,
Seseorang membeli kendaraan dan membayar ke penjual menggunakan uang dari bank. Akan tetapi mereka memberi bank gadai pada kendaraan tersebut. Jika individu tersebut tidak membayar kembali pinjaman, bank berhak mengambil kendaraan dan menjualnya untuk membayar kembali pinjaman. Jika individu membayar kembali pinjaman secara penuh, pemegang hak gadai atau bank kemudian melepaskan hak gadai tersebut dan orang tersebut memiliki kendaraan yang bebas dan bebas dari segala hak gadai. Kemudian di sini ada jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tersebut, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Di sini kita dapat ambil contoh ketika saya melakukan kredit motor, maka pihak pemberi kredit yang memberikan motor tersebut ke dealer merupakan pemilik dari motor tersebut. Meskipun registrasi hak miliknya dialih atau diatasnamakan pada nama saya yang ditulis di BPKB. Selama saya belum melunasi kredit tersebut, maka motor tersebut masih menjadi milik pemberi kredit. Kemudian hak tanggungan. Peraturan tentang hak tanggungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Di sini dapat kita ambil contohnya, saya sebagai konsumen ingin mengajukan kredit pemilik rumah ke bank dengan nilai rumah sebesar 800 juta rupiah. Pihak bank di sini memiliki peran sebagai pemberi kredit akan meminta saya menyerahkan jaminan berupa tanah dan rumah tersebut. Selanjutnya pihak bank akan menyimpan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah saya sebagai jaminan sampai kredit saya benar-benar terbayar lunas. Dengan demikian, jika nanti saya tidak dapat membayar kredit saat jatuh tempo atau kredit saya macet, maka saya bisa melakukan penjualan secara lelang atas tanah dan rumah yang dimaksud. Hasil penjualan tanah dan rumah tersebut akan diberikan kepada bank dan saya berhak menerima sisa hasil penjualan tersebut. Dan soal nomor 4 ialah jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaan dengan jaminan perseorangan. Macam-macam bank garansi. Yang pertama ada jaminan penawaran, yang kedua ada jaminan pelaksanaan, yang ketiga ada jaminan uang muka, yang keempat ada jaminan pembayaran, yang kelima ada jaminan pemeliharaan atau retention guarantee, dan yang terakhir yang keenam adalah jaminan kepabeanan atau custom guarantee. Perbedaan bank garansi dengan jaminan perseorangan ialah jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian dengan seseorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengingatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Unsur jaminan perseorangan adalah yang pertama ada mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan yang ketiga terdapat terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Sedangkan bank garansi adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi jika bank selalu penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung kepenuhan pembayaran tertentu kepada kreditur. Bank baru bersedia memberikan garansi jika kepada bank telah disetorkan sejumlah uang tertentu sebesar garansi yang akan diberikan oleh bank. Jadi pada dasarnya kedua bank jaminan perseorangan dan bank garansi adalah bentuk penanggungan yang ada dalam pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi, penanggung ialah suatu
persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengingatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatan, perkreditannya. Kemudian yang kelima, yang dimaksud dengan resi gudang. Apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut? Dan jelaskan contohnya. Resi gudang menurut Undang-Undang tentang sistem resi gudang ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, pengertian dari resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang, bergerak maupun tidak bergerak, seperti gabah, beras, gambir, teh, kopra, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan lain sebagainya. Namun dokumen ini diterbitkan oleh pengelola gudang, namun tujuan dari penerbitan resi gudang sebenarnya tidak sekedar menjadi bukti kepemilikan barang. Resi gudang menjadi penting diatur karena ia merupakan salah satu instrumen keuangan dan pembiayaan. Kemudian, secara umum memang perjanjian hak jaminan merupakan perjanjian ikutan atau aksesorir dari suatu pinjaman utang piutang yang menjadi pinjaman pokok. Perlu dicatat bahwa lembaga jaminan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang merupakan pelaksanaan atas pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti lembaga hipotek atas tanah dan kreditverdeben. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah, dan jaminan fidusia. Kemudian, contoh pinjaman uang di bank adalah contoh yang terbilang perlu waktu dalam praktik bisnis. Terkadang misalnya Ali harus mencari cara alternatif yang lebih cepat dalam memperoleh dana untuk membiayai bisnisnya. Katakanlah ia tidak berminat pergi ke bank, tetapi ia lebih memilih menghubungi rekan bisnis bernama Chandra. Namun si Chandra tidak bersedia meminjamkan uangnya. Kemudian Ali mengatakan ia punya simpanan sekian ton beras di gudang PT Gudang Sejati. Untuk itu diperlihatkan resi gudang di tangannya. Chandra bersedia menerima pengalihan resi gudang tersebut. Sebagai imbalannya tertentu, Chandra memberikan uang dengan nilai tertentu yang disepakati. Proses peralihan dan adalah bentuk jual beli resi gudang. Dalam hal ini Ali dan Chandra tidak perlu lagi harus memindahkan beras dari PT Gudang Sejati ke gudang milik orang lain. Beras tersebut disimpan di gudang yang sama. Ali cukup mengalihkan dokumen beberapa resi gudang itu kepada Chandra. Jadi Chandra sekarang adalah pemegang resi gudang yang baru karena mendapatkan pengalihan dari Ali. Kemudian jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawabannya, kesimpulan dari hal tersebut. Di sini secara ringkas dari paper yang sudah saya kerjakan ialah kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian secara antara lain disebabkan baik oleh peraturan undang-undang UUJF yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi. Padahal objek jaminan fidusia 79 menyangkut benda bergerak yang berpindahnya sangat cepat sehingga rawan terjadinya penggelapan. Selain itu, sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan
perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Saran yang bisa saya berikan ialah sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap pinjaman jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya fisik oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan. Di sini perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia, sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU JF dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap objek fidusia. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal-soal yang telah kita baca tadi. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.